Hey guys, welcome to the series Real People, Real Problem. Hari ini kita tidak akan bahas saya sebagai nutritional therapist. Hari ini highlightnya ke teman saya, Ivan. Topiknya hari ini tentang GERD, ya. Tapi kita ada rule of conduct nih. Selama IG Live nanti, yang pasti kita nggak akan endorse merek, tidak akan endorse produk. Karena tujuannya di sini untuk edukasi dan memberikan ilmu dan sharing ya. Oke, jadi jika teman-teman ada masalah yang mungkin agak beda dibandingkan Ivan, saya sarankan konsultasi kepada ahli medis ya. Nah, paling sebelum mulai saya akan jelaskan ya. Dalam hal ini kita akan bahas GERD. Jadi mungkin definisi yang lebih mudah supaya teman-teman nggak kecampur-campur ya apa yang kita bahas ya. Asam lambung itu basically asam yang ada di lambung untuk mencerna makanan ya. MAH itu penyakit di mana asam lambungnya terlalu asam tapi itu terjadi di dalam lambung. Kalau GERD itu gastroesophageal reflux disease berarti asam lambungnya keluar, jadi katup lambungnya tidak tertutup dengan sempurna, akhirnya mulai naik ke kerongkongan esofagus ya. Jadi supaya teman-teman tahu bedanya ya antara MAH dengan GERD. Hari ini kita akan bahas GERD yang lebih unik. Oke? Nah, ini teman saya ini Ivan, kita udah kenal lumayan lama ya. Dan Ivan ini lumayan lama banget ikut terapi saya nutritional therapist gitu. Nah, mungkin Ivan bisa perkenalkan diri gitu supaya teman-teman tahu apa sih backgroundmu, sudah family nggak, gimana gitu. Terus mungkin asal mulanya bisa sampai kontak nutritional therapist itu gimana ceritanya? Parah itu. Saya punya keluarga, punya 2 orang anak, ya, udah kerja juga. Dan kebetulan stat-statnya itu, tahun berapa itu ya, udah lama banget pokoknya. Dan itu ayah saya waktu itu sampai sakit jantung. Sakit jantung, kepikiran. Akhirnya takut saya juga ikut. Nah, di sana mulai start. Wih, start itu mulai jaga. Saya gendut dulu, gendut. Sampai 85 kilo dulu. Padahal tinggi cuma berapa? 168. 168, berat 85 lebih kali ya. Nah, gara-gara papa saya sakit dan kepikiran, mulai olahraga. Mulai olahraga, tapi ternyata olahraga, makan saya batasi sendiri, tapi kepikiran terus. Nah, itu status saya. Sakit lambung itu parah. Bahkan sampai darah tinggi itu naik terus, kolesterol naik, bahkan sampai uric acid itu apa, Asam urat asam urat juga naik, naiknya parah juga sampai di itu angka sampai berapa gitu kalau masih ingat? 13 kalau nggak salah asam urat Wih. itu 13. Kalau kolesterol? Parah parah dulu pak. Tapi berhubung saya dulu suka lari, triglyceridnya bagus memang, cuma kolesterol yang tinggi, LDL tinggi, HDL rendah banget. Saya waktu itu makan itu ya, saya drop itu dari 85, kan makan pasti ngawur lah ya. Terus saya makan itu sampai sehari itu makan itu saya batasi, nggak mau nasi, saking takut kena jantung. Nggak mau nasi, nggak mau daging, nggak mau apa. Tapi itu bumbunya tetap ada, kepikiran. Sampai pada Hmm. saat, ya kayak sing lu bilang, Fit, di kerongkongan sini, sampai di endoskopi waktu itu, disuruh endoskopi, nggak berani, satu saat udah lah nekat. Di endoskopi sini itu, di kerongkongan itu, sampai berengan. Hmm. Nah, Hmm. saya kayak apa ya, sariawan ya. Sariawan, Oh, oke. terus habis itu di lambungnya ngalir darah, Hmm. di bibir lambung ke usus bengkak, makanan susah keluar, Hmm. akhirnya gas asam lambungnya terus naik sampai ke atas. Nah itu sering refleks kayak gitu. Dari situ mau ngapa-ngapain tuh feeling nggak enak banget. Dari situ pun Isa pergi ke kayak bahasanya apa ya, Fit ya, kayak orang sing mau oleng-oleng dewek loh, Fit, apa sih bahasanya, Oke, vertigo. ah, kayak vertigo gitu. Hmm. Sampai ke mall itu pun, ke mall ya, lihat rame-rame kayak mau jatuh sendiri. Bingung pokoknya, sampai bilang istri pulang aja bolak-balik kayak gitu. Hmm. Parah itu bisa bikin kayak orang stres, depres banget ya. Depres, nggak ada apa-apa itu mikir itu sembarangan tuh masuk ke otak. Lagi nyetir sendirian ke kantor, pada itu ke kantor ya, nyetir ke kantor, tangan bisa tato kaku, bisa mikir Hmm. nanti kalau misalnya
aku mati ya apa ya? Kalau aku nabrak Hmm. orang mana ya? Wih, kaku, tangan kaku, kaki aku langsung putar balik ke rumah sakit. Basicnya kayak sana, Fit. Hmm. Gitu. Sampai overthinking ya. Overthinkingnya parah banget, overthinkingnya. Dan itu berlangsung berapa lama itu? Wih, Semenjak lama, keluhan pertama? lama Tiga banget, tahun? bertahun-tahun Berapa lebih, tahun? Fit. Itu Hmm. sampai obat itu tiap hari minum. Ke dokter itu ya, wih, ke dokter itu hampir kumas sedikit ke dokter, kumas sedikit ke dokter. Sampai dokter sing bosan ketemu aku. Dokter Hmm. kan sampai dibilang ada apa lagi Pak, dibilang kayak gitu. Dokternya sampai Itu waktu itu bilang ke istri loh ya, hmm. sih bisa sembuh sendiri ya saya sendiri dari pikiran itu, tapi ya Jadi gitu sumbernya dari pikiran ya. Oke. ya, pikiran. Tapi ya sing kamu tahu juga ya kan, buat ngobati lambung kan nggak gampang. Nutrisi ini itu yang bumbu utamanya itu yang aku kalah di sana awalnya. Jadi dikasih Hmm. obat, dikasih apa ya, kayak kamu tahu sendiri, obat kan cuma nggak bisa nyembuh, no bener ya. Cuma ya bikin Ya, enak, terus nggak lama ya, kalau misalnya kumat ya minum obat lagi. Aku dulu jadi sampai, obatnya tipe yang telan, kunyah, wih, suntik, lengkap, sampai sejauh apa? lengkap semua udah pernah. Oke. Ya. Itu apa dulu perawatannya cuman di Indo atau sampai ke luar negeri? Nah, kalau aku cuma di Indo aja. Hmm. Aku di Indo aja, itu minum obat itu sampai dokter itu 1 hari itu obat GERD itu pagi, siang, sore itu minum. Itu ada Oke. 2 tahun minum tiap hari itu. Hmm. Ya, Oke, oke. yang Ya, karena just ya begitulah. Just info ya guys. Buat yang nggak tahu kira-kira setiap kali resepnya dokter itu berapa untuk GERD. Ya, sekali ketemu untuk tebus resep ya minim satu lah. pasti di atas 500.000. Ya, Itu kemurahan ya. Biasanya sampai jutaan tergantung. satu paling Ya, murah lah, 100 biasa itu. ya Kayak paling gitu. murah 800. Dan biasanya itu resep yang paling umum itu dikasih antacid, guys. Tapi setelah itu ada saatnya di mana nanti GERD-nya tambah lama, tambah kuat. Jadinya kita kebal dengan obat itu, dosisnya ditinggikan, akhirnya sampai sudah, ya sudah, Ya. nggak ada solusi lagi. Jadi Ivan dulu sempat ke satu dokter aja atau sempat pindah-pindah? Sempat beberapa tapi terakhir ya menuju satu dokter kok. Oke, oke. Ya, Ya, cewek orang kalau stres nggak cocok di dokter, tambah kepikiran aneh-aneh apa. Jadi nyari sih dokter sih bisa ajak ngomong. Nah, kayak ya. dulu kan enak ya, ajak ngomong dijelas no sembarang kali. Nah, itu enak. Traktir makan aja bayarnya. Wes. Ya, oke. Tapi itu dalam hal keluhannya kalau di kesehatan. Tapi ada aspek lainnya nggak yang kena efek gara-gara kerjanya ini bertahun-tahun? Misalnya family time atau Oh, kerjaan atau gimana? Sejauh apa sih itu mengganggunya? ya satu, kamu mau ketemu orang tuh sudah pasti malas ketemu orang. Belum apa-apa mikirnya sudah gak enak. Ya semua kan jadi overthinking kan, Fit. Hmm, Istri apa-apa, wes pokoknya ya rumah tangga ya jadi gak enak lah. Itu sudah poin nomor oke. satu. Tapi ya apa ya apa, ya pasangan sih bikin support kita. Nggak ada pasangan ya kita nggak bisa sembuh juga. Hmm, Tuh, ya, untungnya Lia Wonder Woman. ini di sebelah. Ya, iya. Halo Lia. Ya, apa? Kalau saat dulu GERD, kan sempat bobotnya turun ya lewat olahraga. Iya, Itu iya. olahraganya apa aja dulu? Terus sempat turun berapa kilo? Dari 85 itu turun sampai 63. Tiap hari lari, tok lari, tok. Tapi makannya itu sih aku salah. Makannya tambah tak jaga. Nutrisi nggak Mhm. dapet. Akhirnya suatu saat, jadi satu hari itu bisa lari 8 sampai 10 kilo. Pray libur cuma hari Minggu. Suatu saat break out. Nah itu Oh, semenjak black out. sempat break out. Oke. Nah, semenjak itu baru latihan lain-lainnya, terus ketemu kamu, diperbaiki asupannya, gitu. Semenjak Mhm. getting better, di-join sama obat dokter, tapi ya itulah, obat dokter nggak bisa langsung lepas ya. Itu bertahap. Dulu obat obatnya itu selain seputar lambung, apa ada obat-obat lain? Soalnya sanak, sanak itu sudah nomor satu dulu. Dikit-dikit sanak, dikit sanak Oke. sanak sipas, itu ya obat tidur lah, atau supaya ngerem
Kalau bahasa kasarnya obati orang Cuma stres ya. ya antidepresan. Nah, itu. Oh, Itu. begitu. Jadi ya sampai obat darah tinggi, terus obat jadi sanak sipras. Kalau keluar kota mau kerja itu ya kadang sebelum kepikiran, sebelum meeting apa minum itu dhisik. Hmm, Beres. hmm. Oke, Itu. oke. Itu sambil olahraga, tapi dulu lebih banyak ke lari ya. Dulu lari, sekarang kan mulai Oke, ke oke. akar. Jadi cuman info ya teman-teman, GERD itu jangan dianggap remeh. Kelihatannya memang dari gangguannya di pencernaan, tapi kalau sudah bertahun-tahun nggak di treatment, apalagi terlalu diremehkan, coba herbal sana sini tidak ada yang mengarahkan, itu ada beberapa orang tuh sampai mengganggu relationship, mengganggu keluarga, pernikahan, terutama tabungan. Ya, Nomor satu. bersyukur Ivan ini orangnya kerja keras, bisnis diberkati, jadi semua medikasinya dia mampu bayar. Just info. Ya, tapi ada beberapa klien-klien saya itu ya lumayan kecekik dompetnya. Ya, terus juga obat-obatan dokter biasanya memang sifatnya untuk meredakan, tapi bukan menyembuhkan. Disclaimer ya, GERD itu tidak bisa diobati total, ya, tapi bisa ditekan. Obat dokter sifatnya semacam painkiller atau untuk meredakan, tapi sumber masalahnya masih ada. Dalam case ini kan Ivan pencetusnya itu secara psikologi ya, Benar. jadi kecemasan. Tapi saat Ivan cemas, asam Mulai. lambungnya meningkat lagi, GERD-nya kambuh, tambah cemas lagi, akhirnya panik. Aduh, nanti kalau aku mati Panik gimana? Aduh, nanti keluarga itu gimana? bingkingan semua, fit. Ini bingkingan sampai tangan, kaki, kaku semua. Itu sih yang bikin takut kadang. Pernah Obat. dada sampai panas gitu ya? Nah, sampai nusuk ke belakang. Nusuk Sesak belakang, nafas? sesak nafas sudah luar biasa. Seringnya. Oke. Kan itu yang bolak balik saya takutnya itu apa jantung, Oh bolak balik ke iya, dokter, dok betul. jantung saya pasti ada apa-apa ini, saya nggak nyaman, ngapa-ngapain tuh nggak nyaman gitu loh. Terus dokternya sampai bilang ya udah dicek aja kayak gini, ternyata jantung nggak masalah kan, kan saya kan olahraga, iya kan, jantung nggak ada masalah, semua nggak ada masalah, ya balik lagi pikiran gitu, dari pikiran overthinking, oh asamnya naik lagi, terus nyesek, jadi kayak apa ya, kembung Iya, kembung iya. perutnya gitu, perutnya besar terus itu Rasa di leher mulai perih, ya, lidahnya mulai pahit. enak-enak, Ya, bahasa Jawa enak ya. ya. Pernah sampai perut kram juga. Kayak perut kram enggak lah, enggak sampai perut kram. Ya. Mm-mm. Oke, ya guys, jadi juga salah satu indikatornya itu agak beda tipis dengan penyakit jantung ya, karena sama-sama sesak nafas dan lokasinya agak mirip-mirip ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ada indikasi sesak nafas seperti itu terus ke dokter, terus melihat responnya dokter kok kurang cepat tanggap, ya kemungkinan dokter sudah males, sudah tahu, ini lambung lagi. Ya, apalagi masa-masa pandemi banyak yang kena seperti ini, GERD. Ya, Ya, jadi tolong olahraganya juga tolong dipilih ya. Jika teman-teman olahraganya cuma kardio aja, tidak ada olahraga lain yang menguatkan, ya tolong diusahakan olahraganya juga jangan yang terlalu high intensity yang hentak-hentak ya. Itu juga jangan yang membalikkan badan kayak akrobat dikit kayak gitu. Terus sebelum tidur ya paling tidak kosongkan perutnya gitu. Jangan setelah makan terus langsung tidur, itu ya, bahaya. Karena refleksnya bisa bocor sampai ke leher, nanti sesak nafasnya lebih parah ya. nggak boleh Dan kenyang, biasanya memang kenapa? nggak boleh makan kenyang katanya. Oh iya, gitu. Dan porsi makannya juga nggak bisa terlalu banyak guys. Jadi makannya itu tiap 3 atau 4 jam sekali paling nggak. Iya, Perut harus terus diisi dan ada pantangan-pantangannya juga ya. Dilarang makan yang tinggi lemak, yang manis-manis, gula-gula sintetis terutama, cemilan-cemilan yang sintetis berkemasan, makanan siap saji. Ya banyak ya pantangannya ya. ya, Apalagi alkohol, kafein, gitu. bayanan sekarang Ya ya. beneran antisosial, ya introvert. Itu Ya meditasi aja di Papua. sampai kalau misalnya lagi kumat parah-parah yang GERD itu satu hari itu makan bisa 6 sampai 8 kali. Tapi gitu sedikit, sedikit, sedikit. Nggak berani udah makan berlemak itu udah nggak berani. Jaganya susah sekali waktu itu. Ya udah jadi kayak Ya, bayi, makanan bayi. betul. Nah, karena makannya susah, otomatis penyerapan nutrisinya juga kehambat. Jadi guys, saat Anda kena GERD, hati-hati jangan asal konsumsi
herbal, vitamin atau suplemen asal-asalan ya. Karena GERD kalau tidak cocok, biasanya yang diserap itu paling cuma 20%. Sisanya terbuang sia-sia. Apalagi kalau teman-teman minum airnya kurang, tambah parah, tambah asam badannya ya. Jadi dalam hal ini memang Ivan saat itu saya terapi ya. Nah, karena sudah bertahun-tahun ya, biasa badan kalau kurang gizi terlalu lama itu juga meninggikan kecemasannya juga. Jadi karena sumber masalahnya di kecemasan, of course ya saya nggak konselingin Ivan sih, tapi saya coba putuskan mata rantai lingkaran setan itu dengan memberikan nutrisi yang cocok gitu. Nah biasa untuk yang sudah GERD lumayan lama, biasanya pasti malnutrisi. Itu akan mempengaruhi kadang ya teman-teman, selain yang berhubungan dengan lambung, rambut bisa mudah rontok, kulit jadi kusam atau mudah jerawat atau sensitif. Oh, Kadang ada yang muncul alergi baru, ada yang sampai evolusi ke autoimun, bahkan sampai itu pendarahan di lambung, sampai ada apa ulcer itu apa sariawan di kerongkongan. Itu kalau keterusan bisa sampai ke kanker ya guys. Jadi untungnya Ivan ini ya terberkati diberi kesempatan untuk lebih lama dengan keluarga. Dan untungnya Ivan ini orangnya lumayan penyabar, suka memupuk memupuk emosi dulu dulu. Ya, gitu. Jadi hati-hati ya guys dengan GERD itu ada beberapa pantangan take it serious sih. Tapi memang tidak bisa dengan modal jaga makanan. Ada kan tipe-tipe diet-diet yang juga membantu GERD ya. Memang itu benar, tapi tetap beberapa diet-diet itu yang mungkin yang high protein, low fiber, yang tipe diet itu um, atau diet yang ada fastingnya, tolong dicek dulu ya. Tidak semuanya itu cocok untuk GERD ya. Untungnya pas itu Ivan memang sudah konsultasi dengan saya cek polanya dia, obatnya dia, dan memang koleksi obat dokternya lumayan banyak. Jadi awal-awalnya memang saya kasih vitamin, tapi pertama vitamin yang fokus ke sistem pencernaannya dulu untuk mengurangi iritasinya. Setelah sudah lumayan kuat, baru saya mulai memberikan semacam multivitamin. Ya guys, jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya ditawarkan orang vitamin gitu langsung satu paket isi 5 macam suplemen atau apa gitu, tolong jangan ditelan mentah-mentah ya. Tuh, terus ada tuh yang ngomong nggak boleh alkohol ya, nggak boleh makan daging terlalu banyak ya. Ya iya, kalau banyak seperti itu ya confirm Anda lebih dekat dengan Tuhan, literally. Kopi ya. Makanya karena nggak boleh macam-macam ini jadi antisosial gitu. Sedangkan Ivan ini istrinya sosial banget gitu, suka olahraga. Ya, anak-anak juga tumbuh kembang kan harus diantar keluar untuk quality time, family time, healing, liburan ke luar negeri, luar kota. Bayangin aja di Indonesia aja udah stres, apalagi kalau keluar negeri. Waduh, kalau sakit, masuk rumah sakit, klaimnya, waduh, pengeluaran obatnya di luar negeri gimana? ya. Mana lagi nggak bisa bahasanya, misalnya nggak tahu rumah sakit terdekat mana, dokternya handal apa enggak, gitu. Indo aja udah paranoid, apalagi luar negeri, gitu ya. Jadi itu hal yang dialami dengan Ivan, tapi juga teman-teman di luar sana nih. Apalagi kena pandemi kan banyak tuh yang overthinking karena COVID. Jadi GERD ini sekarang sudah terlalu sering ya saya dapati. Thank you banget Ivan buat sharing. Nah, eh, selain nutrisi itu, saya perkuat secara makronutrisi maupun mikronutrisi supaya ada recovery di pencernaan dan otomatis karena bertahun-tahun kena GERD. Jadi Ivan ini mesti ngejar ketertinggalannya dia selama bertahun-tahun. Jadi perasaan sudah aku terapi berapa lama ya? Oh Nggak lah, bulan-bulanan kan? tahunan. Harus sabar itu. 3-4 tahun. Nah itu istri bilang 4 tahunan. 4 tahun men, gila. Ini Ya, jadi proses jangan, ya proses memang perlu sabar ya. Jadi teman-teman jangan sampai karena GERD terus, aduh 3, 4 bulan, 6 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Ya, kalau GERD-nya semakin lama alias kronis, otomatis ya itu, belum ya obat itu ada 9 tahun. tahunan itu baru minum obat GERD. Tiap Ya, hari minum itu. akhirnya Sekarang bisa lepas lepas obatnya itu. Dulu akhirnya lepas obat setelah ikut terapi saya itu berapa lama akhirnya bisa lepas? kurang lebih 2 tahunan, ya 2 tahunan lah Fit baru bisa lepas. Tapi lepasnya nggak bisa langsung. Jadi ya mesti sadar diri sendiri ya. Satu jaga makan tadi, yang kedua obatnya nggak boleh langsung lepas semua. Jadi andai kata tiap hari minum pagi sore ganti pagi tok atau sore tok. Setelah pagi tok sore tok oke, jadi 2 hari sekali.
2 hari sekali oke, 3 hari sekali. Habis itu nunggu sampai kumat baru minum. Kalau kumat minum, habis itu benar-benar lepas. Sekarang ngopi tiap hari. Tiap hari ngopi enak, Fit. Makan, makan apa sekarang kabeh dihajar. Pedes pun dimakan. Dulu pedes nggak bisa. Daging nggak bisa. Siksa sekali. Kopi, terutama alkohol, nggak bisa. Jangan berani asem-asem, lemon apa dulu nggak bisa. Asem belas nggak bisa. Gitu. Jadi ya Oke. siksa. Nah, dulu kan karena apa? Sampai susahnya sosialisasi maupun makan. Nah, sekarang kan akhirnya begitu nutrisinya udah mulai keisi, benar itu obat nggak boleh langsung diberhentikan total ya. Bahaya guys, badan bisa reject justru nanti GERD-nya tambah parah ya. Jadi ini Ivan ini selagi mengurangi obat dokter, dia tetap konsultasi dengan dokter ya. Oke, nggak full ke saya karena ini case-nya sudah lumayan kronis dan memang bahaya. Jadi ingat, jangan sampai Anda menerima masukan apa orang ini suruh konsumsi ini tanpa dimonitor, tanpa ada konsultasi dengan dokter itu salah ya guys. Jadi tetap perlu orang yang mendukung nggak cuma satu orang ya. Lingkup Terus sekarang apa sih yang bisa dipelajari dari akhirnya sudah nutrisinya oke gitu. Kesimpulannya gimana nih sampai akhirnya bisa ya sembuh 90% lah. pada intinya nggak usah overthinking, dijalani aja, semua ada proses itu. Nanti pada saatnya ya pasti ngerti-ngerti sendiri lah. Tapi jangan gegabah. Sebenarnya aku itu banyak kepicunya gara-gara salah diet gitu. Dari 85 ke 63 makanya benar-benar di drop itu sih pemicu utama. Ditambah lagi aku tukang pemikir. Nah, di sana itu Fit. Terus makannya juga ngawur dulunya. Jadi nutrisi memang benar gak dapet. Kayak kamu pernah bilang dulu, yang bisa menyembuhkan lambung itu ya nutrisi. Sedangkan lambung itu tempat penyerapan nutrisi. Nah, lambungnya kalau nggak bisa nyerap nutrisi dapat dari mana? Nah, itu sih dulu aku sampai kepikiran juga itu. Makanya sampai kamu kasih tahu semua ya akhirnya ya bisa ternyata. Hmm. Nah, Ivan nih semenjak badannya bobotnya berkurang ya karena lari. Nah, dia kan otomatis kepingin supaya badannya itu tetap kejaga. Dan pada saat itu mulai ada goal baru tuh, mau build muscle gitu. Cuman selama ini ya jadi info, Ivan ini dulu selain lari, akhirnya begitu sudah mendingan lambungnya, dia mulai nih explore jenis-jenis olahraga-olahraga lain. Dan akhirnya olahraganya sangat amat banyak sama dengan istrinya. Dan dia bingung, kok nggak bisa build muscle ya, gitu. Dulu Nah, jadi pada saat dimana dia lambungnya sudah mendingan dan mulai bisa olahraganya ekstra, saya sarankan olahraganya jangan terlalu banyak, karena ini kan badannya lagi mengejar ketertinggalan nutrisi ya. Jadi sekarang nih Ivan, olahraganya itu nggak sampai, dulu olahraganya sampai banyak banget itu, Ivan ini join member beberapa tempat, you know. Jadi sampai olahraganya berapa macam tuh? dulu lari iya, gym iya, calisthenic iya, apa aja ya? Ya itu aja Fit. Hmm. Ya, just info ya, yang diolahragakan itu, contohnya kayak kalistenik, itu menunya bukan menu normal ya, itu ratusan hitungannya. Sampai yang angkat Ya, beban weightlifting sudah mulai coba waktu itu. Weightlifting itu masih agak kumat lambung. Terus pemikirannya saya dengan olahraga berat, pulang kerja olahraga, bisa keputus pikirannya di otak saya. Jadi, jadi kayak apa ya, pelampiasan akhirnya. hmm. Itu ya, jadi nggak bagus juga. Sempet tambah kumat. Tapi bukan salah Hmm. salah pikirannya. Itu salah orangnya kata istri itu. Tuh, dengarkan kata istri. Terus tata lagi ya pokoknya olahraga itu benar harus dibuat fun, happy happy. Nah itu baru Tuh, bisa. ya. Jadi ini juga ada yang nanya-nanya kan gitu. Kalau konsumsi suplemen apa bisa pengaruh sama GERD? Yes, tidak semua suplemen itu cocok untuk GERD. Jadi tolong dibaca komposisinya ya. Buat teman-teman yang pengen tahu kira-kira suplemen yang sekarang dimiliki ini cocok apa enggak, bisa kirim kok komposisinya ke saya ya. Soalnya memang zamannya dulu Ivan ini ya saya pelajari semua gitu. Ada tahapannya, tidak bisa langsung semua itu dikonsumsi. Suplemen itu ada yang ditelan, ada juga yang dalam bentuk semprot, ada yang juga dalam bentuk minuman, yaitu harus dipelajari ya. Jangan asal beli barang mahal ataupun testimoni ini bagus untuk GERD, nggak menjamin ya. Kadang itu cuma distributor yang coba jual-jual produk ya.
Begitu saya lihat di komposisi ternyata gula sintetisnya tinggi banget dan memperparah GERD. Jadi banyak nih saya dapat klien-klien itu korban-korban orang yang beli produk-produk seperti itu ya. Jutaan itu tidak menjamin itu ngefek kok. Oke? Gitu. Ah, oke. Paling untuk sementara itu mungkin untuk Ivan ada masukan nggak buat teman-teman next step buat yang misalnya ada keluhan? Kalau keluhan apa nih? Kalau keluhan sampai GERD-nya parah, yaitu mesti bisa bikin tenang pikiran itu yang nomor satu. Kalau tambah dibikin mikir, weh, tambah dibikin iyain. Kadang itu kita kita merasa kita nggak mikir, tapi kita bisa otaknya kemana-mana, nyetir, orang kayak misalnya nyetir diselip, bisa marah-marah sendiri. Nah itu mesti ditekan. Pokoknya di sana, terus di kerjaan, belum misalnya kerjaan, belum belum kita handle mikirin, oh nanti ini jadinya kayak gimana ya? Oh kenapa sih kemarin-kemarin kok jadinya begini? Nah itu yang susah gitu. Jadi mesti dibikin enjoy waktu saat ini. Ya gitu nanti tambah kepikiran pasti tambah kumat itu lambung sama GERD-nya. Ya, jadi pada dasarnya damai sejahtera ya. Baik. Mungkin teman-teman nggak sadar ya, Ivan ini secara nggak sadar begitu dia sudah membaik, dia mulai buat yang namanya support system di sekitarnya. Baik dalam kerjaan, maupun dalam keluarga, maupun dalam pertemanan ya guys. Jadi sekarang Ivan ini karena sudah lebih enak punya circle of friends, sekarang bisa liburan, aktivitas lebih enjoy. Jadi tidak hanya mengontrol emosi dan pikiran ya, tapi Ivan ini proaktif, dia nggak mau menyendiri, dia memang akhirnya go out there untuk ya have a life gitu, just Ya. info. Dan itu membantu dia untuk menekan GERD-nya lebih lebih kuat lagi ya. Jadi maksudnya untuk damai sejahtera di pikiran itu bukan kayak Anda bertapa gitu menyendiri enggak ya, tapi Ivan ini proaktif. Bahkan sampai sekarang selain quality time dengan keluarga dan teman-teman, sekarang Ivan ini juga bisa pelayanan. Uh, Sudah bisa ya toh. Ya kebetulan nih Nasrani ya, jadi Ivan ini juga pelayanan gitu. Ya ya good to know lah. 4 tahun itu waktu yang nggak singkat. Ya saya bersyukur dari sini kenal dengan satu keluarga super. Suami istri olahraganya top. Jadi dulu yang join beberapa klub ya, sekarang olahraganya lebih sederhana. Waktunya jadi punya ekstra untuk kegiatan yang lainnya. Sekarang time manajemennya juga lebih top, ya life balance is there gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya ingin tahu caranya untuk mengatasi GERD, tidak hanya dalam hal medis maupun nutrisi ya, tapi selalu ingat bahwa ada kok orang-orang di sekitar Anda yang care, yang bisa jadi support system ya. ya. Oke, untuk sementara saya tutup dulu ya. Thank you so much ya, Ivan. Titip salam juga buat Lia yang di background. Ya, Ya. thank you untuk waktunya dan sudah sharing. Semoga hal gini bisa banyak inspire teman-teman yang kena GERD, ya supaya kita bisa saling memberkati dan saling menguatkan. Oke? Oke, Oke. kita stop series Real People, Real Problem. Kita tunggu ke next series selanjutnya. Oke, thank you.